Hai guys, selamat datang kembali di channel Uwi Day. Oke, di video part 10 ini aku udah membeli kursi milenial di Shopee. Sesuai dengan judulnya, aku akan unboxing, review, dan merakit kursi milenial ini. Aku beli kursi milenial ini di toko Metropolitan. Dan toko ini berada di Bekasi ya. Untuk harganya Rp210.000. Nah, seperti inilah packingannya ya teman-teman. Jadi kursi ini packingannya dari plastik ya. Dan menurutku sih ini cukup aman. Meskipun dari plastik, kursi ini nggak rusak atau kegores selama pengiriman. Oke, sebelum unboxing, aku mohon untuk subscribe dulu ya channel YouTubeku ini. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, thank you ya bagi yang udah subscribe. Inilah bagian-bagian dari kursinya ya setelah di unboxing. Oke, selanjutnya langsung aja kita review ya. Oke teman-teman, seperti inilah bagian depan kursinya ya. Dan belakangnya juga seperti ini. Kemudian ada skrup, mur, sikunya, dan lain-lain. Dan detailnya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu ada batang kursinya juga ya. Dan batang kursi ini terbuat dari kayu. Kayunya ini menurutku cukup kuat ya, bisa menopang kita saat duduk. Dan kayu ini ada 4 buah ya. Oke, seperti inilah detail batang kursinya ya. Jadi, ada lubang untuk memasukkan skrup atau mur di batang ini. Dan untuk batang lainnya juga sama ya. Selanjutnya ada kerangka kursinya ya. Nah, seperti inilah tampilan kerangkanya. Jadi di kerangka kursi ini ada lubang untuk memasukkan skrup atau bautnya ya. Dan kerangka ini terbuat dari besi, jadi ini benar-benar kuat ya teman-teman. Kemudian terakhir ada kertas panduan untuk cara merakit kursi ini ya. Dan saatnya kita merakit kursi ini. Let's go! Oke, sebelum ke cara merakit kursi ini, ada alat-alat pendukung yang mesti dipersiapkan. Yang pertama adalah obeng.
Yang kedua tang. Karena di rumahku nggak ada tang, jadi aku pakai alat seperti ini. Jadi nanti bagian ini yang aku akan gunakan. Oke, langsung aja ke cara merakit kursi ini. Step pertama, kalian siapkan batang kursi ini. Kemudian kalian siapkan dop kaki putih yang bulat ini dan skrup yang kecil ini. Lalu masukkan skrup kecil ini ke dop kaki putih yang bulat ini hingga jadi seperti ini. Selanjutnya masukkan dop putih plus skrup yang sudah terpasang ini ke lubang batang kursi ini. Kemudian putar-putar dengan menggunakan obeng hingga terpasang kuat. Dan lakukan hal sama seperti tadi untuk batang kursi lainnya ya. Inilah hasil setelah semuanya dipasang. Oke, lanjut ke step kedua. Di step kedua, untuk siku-siku ini diberi tanda A sampai D ya. Oke, untuk detailnya seperti berikut. Bentuk dari siku A seperti ini ya, teman-teman. Next, ke siku B, seperti ini bentuknya. Next, ke siku C, seperti ini ya bentuknya. Next, ke siku D, seperti ini bentuknya. Oh ya teman-teman, untuk memberi tanda A sampai D ke siku-siku ini jangan sampai salah atau tertukar ya. Karena ini akan mempengaruhi pemasangan kursi ke depannya. Jadi agar nggak salah kasih tanda, aku kasih ciri-ciri persamaan dan perbedaan dari siku-siku ini ya. Untuk siku A dan B ini sama ya. Mulai dari ukuran hingga bentuknya sama. Sedangkan untuk siku C dan D itu nggak sama. Kalau disatuin sikunya, untuk sudut siku dari C dan D ini berbeda ya, yaitu ke arah kiri dan kanan. Oke, setelah siku-siku semua diberi tanda, selanjutnya siapkan batang kursi ini ya. Next, siapkan siku A. Next, siapkan baut seperti ini. Kemudian, batang kursi bagian atas ini pastikan untuk posisi lubang seperti ini berada di depan ya. Kemudian, masukkan siku A, caranya seperti ini ya. Setelah itu, masukkan juga bautnya. Selanjutnya siku B, masukkan ke batang kursi sama seperti tadi ya. Oke, selanjutnya siku C, masukkan juga ke batang kursi ini ya. Tapi untuk siku C ini berbeda. Jadi untuk posisi atas sikunya ini arahnya ke depan ya. Lanjut ke siku D. Untuk siku D sama caranya seperti siku C tadi ya. Oke, inilah hasil akhirnya. Oke, lanjut ke step 3. Di step 3 ini, siapkan rangka kursi ini ya. Kemudian posisikan rangka seperti ini ya.
Dimana untuk bagian rangka yang lebih luas, posisinya berada di atas. Sedangkan bagian rangka yang luasnya lebih kecil berada di bawah ya. Kemudian siapkan juga batang kursi ini yang udah disatuin sama siku tadi. Jadi batang kursi ini akan dipasangkan ke rangka kursi ini. Ini posisi untuk batang kursi A, ini untuk batang kursi B, ini untuk C, dan ini untuk D. Oke, selanjutnya langsung aja ya pasangkan batang kursi A ke rangka ini. Kemudian siapkan mur seperti ini. Selanjutnya pasangkan mur ini ke baut yang sudah terpasang dengan rangka kursi ini. Untuk memasangkan baut ini jangan terlalu kencang ya, harus sedikit dilonggarkan. Selanjutnya ke bagian tengah batang kursi. Bagian ini luruskan dengan rangka kursi ini ya. Kemudian siapkan baut dan masukkan ke lubang ini ya. Setelah itu, siapkan mur dan pasangkan ke baut yang sudah menyatu dengan rangka kursi ini. Oke, lanjut ke batang kursi B. Untuk cara pemasangannya sama ya seperti batang kursi A. Oh ya, untuk batang siku B pasangkan di sini ya, teman-teman. Next, pemasangan batang kursi siku C. Next, pemasangan batang kursi siku D. Oke, selanjutnya step keempat. Siapkan kursinya dan beri tanda di belakang kursinya ya. Ini untuk tanda A, ini untuk tanda B, ini untuk tanda C, dan ini untuk tanda D. Kemudian copot penutup ini. Lalu pasangkan rangka kursi ini sesuaikan dengan tanda A sampai D ya. Kemudian pasangkan ring plat ini dan pasangkan bautnya juga ya. Kemudian putar-putar tapi jangan terlalu kencang atau rapat. Dan seterusnya untuk siku B sampai D pasangkan juga ya. Setelah terpasang semuanya, siapkan kunci L seperti ini. Kemudian siapkan juga tang atau alat seperti yang aku punya ini ya.
Untuk semua baut dengan mur yang udah terpasang ini dan yang masih longgar ini, kemudian kalian kencangkan atau rapatkan semuanya ya hingga terpasang dengan kuat. Selanjutnya, penutup mur yang hitam ini pasangkan ke semua murnya ya. Oke, inilah hasil akhir kursi milenial setelah dirakit. Nah, seperti inilah tampilan kursi milenial dari depan. Kemudian bagian bawahnya seperti ini ya. Dan bagian belakang kursinya seperti ini ya. Oh ya, inilah ukuran dari kursi ini. Dan inilah material dari kursi ini. Oh ya, menurutku kursi ini cukup kuat dan nyaman ketika diduduki ya. Selain itu juga, desain kursi ini benar-benar estetik, cocok untuk yang ingin room decor atau makeover ruangan estetik. Selain estetik, desainnya pun minimalis, cocok untuk menghiasi ruang belajar, ruang makan, maupun ruang santai kalian. Oke, menurut kalian bagaimana kursi milenial dengan harga 210.000 ini? Menurutku sih worth it ya dengan harga segitu. Karena setelah aku cek, di toko ini yang menjual lebih murah dari toko lainnya. Untuk link Shopee aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, itulah tadi unboxing, review, dan cara merakit kursi milenial yang estetik dan minimalis ini. Oh ya, sebelum aku akhiri video ini, mohon untuk subscribe channel YouTubeku ini ya. Karena subscribe itu gampang banget. Kalian tinggal klik tombol subscribe dan subscribe itu gratis ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.